Nope, a nope. Probably never, ever, 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 ever gonna happen. Norwegia adalah negara yang penuh dengan keindahan alam, seperti fjord yang menakjubkan dan pegunungan yang curam, serta memiliki budaya yang kaya dan bersejarah. Banyak orang mengenal Norwegia sebagai tempat matahari tengah malam atau sebagai tanah kelahiran bangsa Viking dan fenomena alam seperti cahaya utara. Banyak orang juga mengagumi wanita-wanita cantik dari negara ini. Namun, ada banyak hal menarik lainnya tentang negara Nordik ini yang mungkin belum kita ketahui. Terletak di utara Eropa, Norwegia memiliki luas sekitar 385.000 km persegi dan dihuni oleh sekitar 5,4 juta orang, menjadikannya salah satu negara dengan populasi terkecil di Eropa. Keindahan alam Norwegia seolah menjadi lukisan yang menakjubkan, mulai dari fjord yang megah hingga pegunungan yang menjulang. Setiap sudut negara ini seolah mengajak pecinta alam untuk menikmati panorama yang liar dan tak tersentuh. Fjord di Norwegia adalah simbol negara ini. Lembah-lembah dalam fjord dipahat oleh gletser selama ribuan tahun, menciptakan pemandangan yang luar biasa. Dengan tebing-tebing yang tinggi menjulang ke atas perairan biru yang berkilau, suasana saat matahari terbenam memberikan kesan magis, terutama selama malam musim panas yang panjang. Setiap fjord memiliki keunikan dan kecantikannya sendiri. Fjord Sogne adalah yang terpanjang dan terdalam, membentang lebih dari 200 km ke dalam pedalaman, menawarkan pemandangan yang menakjubkan. Di sepanjang pantainya, terdapat desa-desa tradisional dan gereja bersejarah yang menambah pesona alam. Sementara itu, Geirangerfjord terkenal dengan keindahan alamnya yang dramatis. Tebing curamnya dihiasi oleh air terjun, seperti Seven Sisters yang terkenal. Desa Geiranger di tepi fjord ini menjadi tempat yang ideal untuk menjelajahi keajaiban alam. Selain itu, Hardangerfjord dikenal dengan pemandangan alam yang subur, di mana apel dan ceri tumbuh di lereng gunungnya. Di sini juga terdapat desa pesisir yang menarik dan jembatan gantung Hardanger yang menawarkan pemandangan fjord yang menakjubkan. Secara keseluruhan, Norwegia menawarkan pengalaman alam yang luar biasa dan budaya yang kaya, menjadikannya tujuan yang sempurna bagi siapa saja yang mencintai keindahan alam dan sejarah. Pegunungan di pedalaman Norwegia menjulang tinggi, menantang langit dengan ketinggiannya yang mengesankan. Di Taman Nasional Jotunheimen, kita bisa menemukan puncak tertinggi di negara ini, seperti Galdhøpiggen, yang menawarkan pengalaman mendaki gunung yang luar biasa. Jalur setapak yang melewati lembah hijau dan danau yang jernih membawa kita ke puncak yang seolah menyentuh awan. Saat musim dingin tiba, pegunungan ini berubah menjadi surga putih. Para penggemar olahraga musim dingin bisa bersenang-senang bermain ski, seluncur salju, dan sepatu salju di tengah suasana yang seperti dongeng. Selain itu, hutan-hutan rimbun yang menutupi sebagian besar negara ini, terutama hutan pinus, menciptakan lingkungan hijau yang luas dan menjadi rumah bagi berbagai satwa liar yang mengesankan. Tak kalah menarik, Norwegia juga dikenal dengan cahaya utara atau aurora borealis. Fenomena alam yang menakjubkan ini bisa dilihat di dalam lingkaran Arktik, di mana kondisi sangat ideal untuk mengamatinya selama musim dingin ketika malam panjang dan gelap. Lanskap Arktik yang luas, dengan pegunungan megah, danau beku, dan fjord yang kasar, menjadi latar belakang sempurna untuk pertunjukan kosmik ini. Saat matahari terbenam dan kegelapan mulai turun, cahaya mulai menari di langit, menciptakan berbagai warna yang menakjubkan dan memberikan tontonan yang luar biasa bagi siapa saja yang beruntung menyaksikannya. Oslo, ibu kota Norwegia, adalah kota yang ramai dan terletak di tenggara negara ini, tepat di tepi Oslofjord. Dengan populasi lebih dari 700.000 jiwa, Oslo menjadi pusat politik, ekonomi, dan budaya Norwegia. Kota ini berhasil memadukan elemen modern dan tradisional dengan harmonis, menampilkan arsitektur kontemporer yang menakjubkan di samping bangunan bersejarah. Kualitas hidup di Oslo sangat luar biasa.
dengan banyak atraksi budaya, pendidikan, dan rekreasi. Museum Kapal Viking dan Museum Munch adalah tempat yang wajib dikunjungi bagi siapa saja yang menyukai sejarah dan seni. Taman Vigeland, yang dipenuhi dengan patung-patung perunggu dan granit, menjadi tempat populer bagi penduduk lokal dan pengunjung untuk bersantai dan menikmati seni luar ruangan. Oslo juga dikenal karena pendekatan inovatifnya terhadap keberlanjutan dan pelestarian lingkungan. Dengan sistem transportasi umum yang luas dan efisien serta investasi dalam energi terbarukan, kota ini menjadi contoh sebagai kota yang hijau dan berkelanjutan. Norwegia memiliki indeks pembangunan manusia tertinggi di dunia, dan salah satu faktor kunci yang membuatnya mencapai prestasi ini adalah penemuan cadangan minyak besar di Laut Utara pada tahun 1960-an. Sebelumnya, Norwegia adalah negara yang bergantung pada perikanan dan pertanian, tetapi dengan penemuan minyak, negara ini berubah menjadi salah satu produsen minyak terkemuka di dunia. Kekayaan yang tiba-tiba ini membawa banyak peluang, tetapi juga tantangan yang unik yang membentuk arah pembangunan ekonomi Norwegia. Sektor perminyakan di Norwegia terutama dioperasikan oleh Equinor, yang sebelumnya dikenal sebagai perusahaan minyak negara. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1972 untuk mengelola sumber daya minyak dan gas negara. Di bawah kebijakan yang dikenal sebagai model Norwegia, pemerintah Norwegia memiliki saham yang signifikan dalam industri energi. Ini memastikan bahwa keuntungan yang dihasilkan dari minyak diinvestasikan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan untuk kepentingan generasi sekarang dan masa depan. Sebagian besar laba dari minyak disalurkan ke dana pensiun pemerintah Norwegia, yang juga dikenal sebagai dana kekayaan negara. Dana ini adalah salah satu dana kekayaan negara terbesar di dunia dan didirikan pada tahun 1990. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kekayaan yang dihasilkan dari minyak dilestarikan dan diinvestasikan untuk masa depan. Di Norwegia, meskipun ada beberapa orang yang masih melakukan kejahatan, hukum ditegakkan dengan sangat ketat. Jika Anda terbiasa mendengar tentang penjara yang memperlakukan narapidana dengan buruk, di Norwegia semuanya berbeda. Penjara di sini dikenal sangat manusiawi dan berfokus pada rehabilitasi narapidana, bukan hanya hukuman. Sistem penjara Norwegia dianggap sebagai model bagi negara lain. Penjara di Norwegia dirancang untuk memberikan lingkungan yang lebih baik bagi narapidana. Mereka memiliki kamar-kamar individual yang dilengkapi dengan televisi, kulkas mini, meja, dan kamar mandi pribadi. Jendela di sel-sel penjara tidak memiliki jeruji, sehingga narapidana bisa melihat pemandangan hutan di dekatnya. Selain itu, mereka memiliki akses ke berbagai kegiatan olahraga, pendidikan, dan pekerjaan, serta didorong untuk berintegrasi kembali ke masyarakat setelah dibebaskan. Karena pendekatan ini, tingkat residivisme di Norwegia hanya sekitar 20%, yang merupakan salah satu yang terendah di dunia. Salah satu contoh penjara yang terkenal di Norwegia adalah penjara Halden, yang dianggap sebagai penjara paling manusiawi di dunia. Banyak yang membandingkannya dengan hotel, karena sel-selnya memiliki fasilitas yang nyaman, termasuk kamar-kamar individual dan TV. Fakta menarik adalah bahwa Norwegia memiliki terowongan jalan terpanjang di dunia, yaitu terowongan Lal. Terowongan ini membentang sejauh 15 mil atau sekitar 24,5 km dan dibangun dengan biaya sekitar 1 miliar kroner Norwegia, yang setara dengan sekitar 110 juta dolar AS. Terowongan ini adalah contoh nyata dari kecerdikan dan tekad manusia, karena tujuannya adalah untuk menghubungkan dua komunitas kuno, Lal dan Orland, di Norwegia Utara. Bayangkan betapa mudahnya akses yang diberikan terowongan ini bagi penduduk lokal dan wisatawan. Selain panjangnya, terowongan ini juga menawarkan pengalaman yang unik. Setiap 6 km, ada bagian seperti gua yang berfungsi sebagai tempat istirahat bagi pengemudi. Dan gua-gua tersebut sangat membantu mengurangi kebosanan dan memberikan pemandangan yang berbeda. Pencahayaan di dalam terowongan juga sangat menarik. Ini bukan hanya tentang menerangi jalan, tetapi juga membantu mengurangi ketegangan mental saat berkendara.
Pencahayaan yang bervariasi membuat pengemudi tetap waspada dan tidak cepat lelah. Keamanan juga menjadi prioritas utama. Di kedua ujung terowongan, ada kamera yang memantau lalu lintas. Kamera ini tidak hanya untuk pamer, tetapi juga untuk menghitung jumlah mobil yang masuk dan keluar. Jika terjadi kecelakaan atau masalah lainnya, bantuan dapat segera dikirim. Semua ini bertujuan untuk memastikan perjalanan yang aman dan nyaman bagi semua orang. Hadiah Nobel Perdamaian diberikan di Oslo, dan kita semua tahu tentang hadiah Nobel yang terkenal di bidang kimia, sastra, fisika, dan kedokteran. Namun, tahukah Anda bahwa hadiah Nobel Perdamaian memiliki tempat yang unik? Pada tahun 1901, seorang ahli kimia brilian asal Swedia bernama Alfred Nobel meninggalkan warisan yang akan mengubah sejarah. Dia mewariskan kekayaannya untuk menciptakan hadiah Nobel setelah kematiannya. Alfred Nobel adalah seorang visioner yang memilih Oslo, Norwegia, sebagai lokasi untuk upacara hadiah Nobel Perdamaian. Kenapa dia memilih Norwegia? Kita tidak sepenuhnya tahu, tetapi mungkin dia melihat sesuatu yang istimewa di negara Nordik yang damai ini. Sekarang, jika Anda berada di Oslo, Anda bisa menemukan pusat perdamaian Nobel yang terletak di antara balai kota dan pembangunan Air Brig. Tempat ini adalah harta karun sejarah yang menceritakan perjalanan luar biasa dari hadiah perdamaian. Pusat ini bukan hanya museum, tetapi juga sebuah jendela ke dalam upaya mengejar perdamaian. Sejak dibuka pada tahun 2005, tempat ini telah menceritakan kisah-kisah individu dan gerakan hebat yang telah berkontribusi untuk menciptakan dunia yang lebih damai. Menariknya, mereka juga mengadakan pameran khusus tentang pemegang hadiah Nobel Perdamaian saat ini. Ini seperti penghormatan yang hidup terhadap kekuatan perdamaian. Jika Anda pernah berada di Stockholm, Swedia, jangan lupa untuk mampir ke pusat Nobel di sana. Tempat itu seperti potongan puzzle yang hilang, memberikan gambaran lengkap tentang warisan luar biasa ini. Norwegia tidak menggunakan minyak untuk pembangkit listriknya. Negara ini memiliki senjata rahasia dalam bentuk pembangkit listrik tenaga air yang menyuplai 98% dari penggunaan listrik domestiknya. Seolah-olah alam sendiri memberikan bantuan, karena meskipun Norwegia berada di peringkat ke-9 secara global untuk persentase listrik yang berasal dari energi terbarukan, negara ini sebenarnya menghasilkan lebih banyak listrik daripada semua 8 negara di atasnya jika digabungkan. Jadi, meskipun Norwegia adalah negara kecil, mereka memberikan contoh yang mengesankan tentang produksi energi yang berkelanjutan. Anda mungkin pernah mendengar bahwa Norwegia memiliki tujuan ambisius untuk menjadi netral karbon pada tahun 2030. Namun, ada tantangan di balik tujuan ini. Tujuan tersebut terutama mempertimbangkan emisi domestik, tetapi seringkali melupakan jejak karbon yang signifikan yang terkandung dalam ekspor minyak dan gas mereka. Ini mengingatkan kita bahwa selalu ada lebih banyak cerita di balik angka-angka tersebut. Pemerintah Norwegia tidak hanya fokus pada pembangkit listrik tenaga air. Mereka juga berusaha meningkatkan efisiensi energi untuk bangunan. Selain itu, mereka mendorong perusahaan dan pemilik rumah untuk memilih cara yang lebih berkelanjutan untuk memanaskan dan memberi daya pada ruang mereka. Mari kita kembali ke tahun 1940, saat Perang Dunia Kedua. Tahun itu sangat penting ketika Hitler mengambil langkah berisiko untuk menduduki Norwegia, negara netral yang strategis. Dengan kombinasi invasi laut, pasukan parasut, dan angkatan udara yang kuat, pasukan Jerman dengan cepat menguasai Oslo. Meskipun Norwegia melakukan perlawanan yang berani, mereka akhirnya kalah. 5 hari kemudian, Inggris dan sekutu datang, tetapi situasinya sudah rumit. Pasukan Jerman sudah terkepung, dan Inggris harus membuat keputusan sulit. Meskipun dalam keadaan terjepit, bantuan Inggris memungkinkan pasukan Norwegia untuk melarikan diri dan melanjutkan perjuangan mereka dari luar negeri. Pemerintah Norwegia dan keluarga kerajaan pun menemukan perlindungan di London, di mana mereka memerintah dalam pengasingan selama 4 tahun. Maju ke tahun 1947, Norwegia ingin menunjukkan penghargaan mereka.
Mereka mulai tradisi mengirimkan pohon Natal yang megah langsung dari hutan mereka ke Trafalgar Square di London. Pohon ini berdiri tegak sebagai simbol rasa terima kasih, mengingatkan kita semua tentang kekuatan yang datang dari persatuan dan dukungan, terutama di saat-saat tergelap. Norwegia, yang terletak di ujung utara Eropa, adalah tempat yang sangat istimewa bagi para penggemar cahaya utara. Karena Norwegia Utara berada di jantung apa yang disebut para ahli sebagai sabuk cahaya utara atau zona aurora. Ini adalah area unik yang mengelilingi planet kita dan terkenal dengan frekuensi serta intensitas tampilan auroranya. Jika Anda ingin melihat cahaya utara, musim dingin adalah tiket emas Anda untuk menuju utara. Selama bulan-bulan musim dingin, peluang Anda untuk menyaksikan fenomena menakjubkan ini meningkat secara signifikan. Namun, Anda juga perlu memperhatikan cuaca karena kondisi meteorologi sangat berpengaruh. Untungnya, ada aplikasi yang bisa membantu Anda tetap mengikuti perkembangan cuaca. Untuk memaksimalkan peluang Anda, sebaiknya hindari polusi cahaya. Ini berarti Anda harus menjauh dari keramaian kota dan mencari lokasi yang lebih terpencil. Tempat-tempat seperti Kepulauan Lofoten, Troms, dan Svalbard menawarkan tempat duduk di barisan terdepan untuk menyaksikan keindahan aurora, asalkan kondisi mendukung. Bagi Anda yang benar-benar berdedikasi untuk mengejar pengalaman ini, bersiaplah untuk begadang. Cahaya utara biasanya menampilkan pertunjukan paling spektakulernya antara pukul 11 malam hingga 2 pagi. Jadi, petualangan larut malam mungkin menjadi kunci untuk mendapatkan bidikan sempurna dari balet kosmik ini. Norwegia telah terdaftar sebagai salah satu negara paling bahagia di dunia selama dekade terakhir. Orang-orang di Norwegia hidup dengan baik dan itu bukan tanpa alasan. Mereka secara konsisten menduduki peringkat di antara masyarakat yang paling bahagia di seluruh dunia menurut Laporan Kebahagiaan Global. Laporan ini diterbitkan oleh Jaringan Solusi Pembangunan Berkelanjutan PBB yang mengumpulkan data dari sekitar 150 negara. Dalam edisi terbaru laporan tahun 2022, Norwegia bangga berada di posisi ke-8 secara global, hanya 1 tempat di bawah Swedia dan 5 tempat di belakang Denmark. Norwegia mendapatkan skor kebahagiaan yang luar biasa, yaitu 7,36 dari 10, sementara rata-rata dunia tahun 2021 hanya 5,53. Jadi, apa rahasia di balik kebahagiaan Norwegia? Mari kita lihat beberapa faktor. Pertama, Norwegia memiliki produk domestik bruto (PDB) yang lebih baik dibandingkan tetangganya di Nordik, seperti Finlandia, Islandia, Denmark, dan Swedia. Ekonomi yang kuat ini sangat berkontribusi pada kesejahteraan secara keseluruhan. Selanjutnya, Norwegia juga sangat baik dalam hal dukungan sosial dan harapan hidup. Sistem dukungan sosial di negara ini sangat bagus, sehingga setiap orang merasa diperhatikan dan aman. Selain itu, orang Norwegia memiliki salah satu harapan hidup tertinggi di dunia, yang tentu saja menambah kebahagiaan mereka. Norwegia memberikan kebebasan kepada warganya untuk membuat pilihan hidup, dan ini juga menjadi alasan yang kuat kenapa mereka merasa bahagia. Negara ini mendapat peringkat tinggi untuk otonomi, sehingga penduduknya bisa menentukan nasib mereka sendiri. Tentu saja, tidak ada tempat yang sempurna, dan Norwegia juga menghadapi beberapa tantangan. Dan mereka tidak sendirian dalam hal ini, banyak negara lain juga berjuang dengan masalah yang sama. Meskipun Norwegia masih merupakan negara yang relatif bersih, tetap ada tantangan yang harus diatasi dalam kategori ini. Norwegia terkenal tidak hanya karena fjordnya yang menakjubkan, tetapi juga karena jumlah danau yang luar biasa. Negara ini memiliki sekitar 400.000 danau yang bervariasi dalam berbagai bentuk dan ukuran, dan danau-danau ini mencakup hampir 5% dari total luas daratan Norwegia. Itu cukup mencengangkan jika dipikirkan. Beberapa danau terbesar di Norwegia termasuk Mja, Femund, Randsfjorden, dan Tyrifjord. Namun, juara kelas beratnya adalah Danau Mja. Danau ini, yang terletak di bagian selatan Norwegia, adalah raksasa sejati dengan luas sekitar 36.519 km persegi, seukuran negara kecil.
Mja membentang sepanjang 117 km dan lebar maksimum 15 km. Dan jika Anda penasaran tentang kedalamannya, danau ini mencapai 468 meter, hampir sedalam gedung Empire State. Danau Mja bukanlah danau biasa. Ini adalah hasil dari gletser yang mencair ketika es mulai surut, meninggalkan keajaiban alam yang menakjubkan. Menarik untuk dipikirkan bahwa meskipun berasal dari proses yang sama, setiap danau di Norwegia memiliki keunikan sendiri. Mereka berbeda dalam bentuk, panjang, kedalaman, dan juga satwa liar yang dapat ditemukan di sekitarnya. Danau-danau yang berkelok-kelok melalui pegunungan dikenal karena kedalamannya yang luar biasa, dengan dasar yang tidak rata dan cabang yang tak terhitung. Sementara itu, danau yang berada di area selatan Norwegia yang lebih datar umumnya lebih dangkal, tetapi memiliki luas permukaan yang lebar. Jaringan sungai dan danau yang rumit ini tidak hanya menambah keindahan pemandangan Norwegia, tetapi juga memainkan peran penting dalam ekosistem negara ini. Baik yang modern maupun kuno, memiliki akar yang dalam di Norwegia. Mungkin tidak mengejutkan bagi banyak orang mengingat betapa cintanya orang Norwegia pada olahraga ini. Tapi, tahukah Anda siapa yang dianggap sebagai bapak ski modern? Dia adalah Esera Norheim, yang pada akhir abad ke-19 melakukan revolusi dalam dunia ski. Dengan memperkenalkan ikatan ski yang kaku, Esera membuatnya lebih mudah bagi para pemain ski untuk berayun dan melompat, mengurangi risiko mereka terjatuh. Desain ski inovatifnya, yang dikenal sebagai ski telemark, menjadi dasar untuk ski yang digunakan dan nikmati saat ini. Namun, sejarah ski di Norwegia lebih dalam daripada yang kita bayangkan. Ada ukiran batu kuno yang ditemukan di Rodo, Norwegia Utara, yang membuktikan bahwa orang-orang telah menggunakan bentuk ski sebagai moda transportasi selama 4.000 tahun yang lalu di wilayah utara, seperti Finnmark. Penemuan lainnya adalah ski tertua yang pernah ditemukan, yang berusia sekitar 2.300 tahun. Bayangkan semua sejarah yang telah disaksikan oleh ski ini, penuh cerita yang bisa diceritakan. Ini juga menunjukkan warisan kuat dari budaya bermain ski di Norwegia. Banyak istilah yang kita gunakan dalam dunia ski, seperti ski dan slalom, sebenarnya berasal dari bahasa Norwegia. Sungguh menakjubkan bagaimana olahraga ini tidak hanya membentuk lanskap, tetapi juga meninggalkan jejaknya dalam bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Ketika kita membahas Olimpiade musim dingin, negara mana yang pertama kali terlintas di pikiran Anda? Mungkin Kanada, Amerika Serikat, atau Rusia? Siap-siap untuk terkejut, karena Norwegia, dengan lebih dari 5 juta penduduk, adalah negara tersukses dalam sejarah Olimpiade musim dingin. Mereka telah meraih total 405 medali, termasuk 148 medali emas, jumlah yang lebih banyak daripada negara lain. Itu adalah prestasi yang sangat mengesankan. Selain tampil hebat di podium, Norwegia juga pernah menjadi tuan rumah Olimpiade musim dingin 2 kali. Pertama, pada tahun 1952 di ibu kota Oslo, dan kemudian lagi pada tahun 1994 di kota yang indah, Lillehammer. Warisan dari Olimpiade Lillehammer masih terasa hingga sekarang. Kota ini adalah rumah bagi Museum Olimpiade Norwegia, yang bukan sekadar museum biasa. Ini adalah harta karun sejarah Olimpiade yang memamerkan kemenangan dan kisah-kisah inspiratif yang terus memotivasi generasi Norwegia. Norwegia benar-benar adalah tanah keajaiban. Jadi, apakah Anda terkesan dengan semua hal menarik tentang Norwegia ini? Bagikan di komentar apa yang paling Anda sukai tentang negara ini. Jika Anda menikmati video hari ini, jangan lupa untuk memberi like dan berlangganan. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami. Klik video yang muncul di layar Anda sekarang, saya yakin Anda akan menyukainya. Terima kasih banyak telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. Probably never, ever, 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 ever.